mulai rilekskan. Kita sadari saja dulu postur kita, duduk dengan tegak, dan biarkan anggota tubuh yang lain rileks. Kemudian bernafas seperti biasa. Tubuh kita secara otomatis akan bernafas secara sendirinya. Kita menyadari nafas yang terjadi. Nafas masuk, sadar nafas masuk. Nafas keluar, sadar nafas keluar. Kita cukup menyadari nafas saja. Kalau pikiran banyak, tidak masalah. Kita tidak perlu memblok pikiran. Biarkan pikiran datang pergi, namun kesadaran Anda arahkan ke nafas. Just be aware of your breathing in and out. Kesadaran menyadari nafas yang datang, nafas yang pergi.
Sekarang kita bawa kesadaran kita ke telinga. Telinga mendengar suara yang ada di sekitar. Kita sadari saja suara apapun yang datang kepada kita, tanpa menganalisis suara apa, bagus, tidak bagus. Hanya sepenuhnya sadar saat kita mendengar. Kesadaran bersama dengan telinga mendengar. Menyadari suara. Jika tidak ada suara, maka Anda tetap menyadari bahwa tidak ada suara. Kesadaran tetap ada. Ada suara maupun tidak. Just be with the sound. Sadari saja ada suara. Sekarang, bawa kembali kesadaran menyadari keseluruhan tubuh. Secara general, kalau Anda rileks, sadari rasa rileks tapi tidak hanyut. Just be aware of the sensation of being relaxed. Sebaliknya, kalau Anda gelisah, mungkin Anda merasakan banyak sensasi di badan, tanpa hanyut dalam kegelisahan, sadari saja bahwa ada kegelisahan. Sadari saja. Atau jika netral, tubuh Anda terasa biasa saja, maka sadari saja sensasi secara general tubuh yang biasa saja. Kesadaran beristirahat bersama tubuh di sini. Just be with the body. Kalau Anda terlalu rileks, seringkali jadi ngantuk, tumpul,
Tapi begitu Anda menyadari perasaan ngantuk, perasaan tumpul, maka Anda tidak hanyut. Anda tetap dalam kondisi meditasi yang menyadari rasa tumpul, rasa ngantuk. Sebaliknya, jika Anda merasa sangat gelisah dan Anda sadar Anda gelisah, maka bukan berarti Anda salah. Anda stay dalam kesadaran yang mengamati kegelisahan. Itu pun meditasi. Kita tidak hanyut dalam salah satu fenomena, kita beristirahat dengan sadar, menyadari apapun yang kita alami. Sadar saja. Tidak ada sesuatu yang spesial. Kita berkenalan dengan kesadaran kita sendiri. Oke, sekarang lepaskan meditasi Anda. Mata boleh pelan-pelan dibuka. Tidak perlu lagi berusaha meditasi, tapi juga tidak hanyut ke tempat lain. Beristirahat di sini, apa adanya, sadar. Tidak ada objek khusus, kita hanya sadar saja kalau kita sadar. Beristirahat dalam kesadaran yang terbuka, alami, tahu. Oke, sudah selesai meditasi hari ini. Bukan hari ini ya. Sudah selesai meditasi 15 menit pertama. Sebentar. Mbak Dela, apakah semuanya baik-baik saja? Oke. Sebentar ya, saya cek. Semuanya sebenarnya sudah bisa dengar suara saya ya. Kalau ada yang tidak bisa dengar suara, itu artinya Anda belum connect audio Anda. Mungkin di awal, tadi pada saat memilih connect audio to internet, Anda tidak connect gitu. Padahal harus di-connect. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas, membahas stres. Ya. Apa itu stres? Stres adalah perasaan ketegangan fisik. Jadi saya akan pakai begini aja ya, karena biar saya bisa pakai kursor buat menjelaskan. Ya, kita kan sering sekali ngomong, saya stres. Oh, kamu stres kali. Oh, dia stres. Stres, stres, stres. Di mana-mana ada orang yang bilang stres. Ya. So, stres menjadi bahasa yang kita sering dengar. Ya, tapi sayangnya banyak orang yang tidak mengerti dengan kata ini sebenarnya seperti apa. Dan meskipun stres ini adalah sesuatu yang sehari-hari kita alami, tapi
adalah penting untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam mekanisme kenapa kita bisa stres dan apa yang terjadi di otak kita, di tubuh kita saat kita stres. Dan apa akibatnya kalau kita tidak manage dengan baik. Ya. Dan dari sudut pandang meditasi, bagaimana cara memanage stres? Bagaimana meditasi kok bisa membantu stres? Dan apa efeknya jika kita bermeditasi terhadap stres? Ya, itu semua akan kita cover hari ini. Dan for your information, sesi malam ini adalah tahapan pertama. Ya, jadi saya akan membahas dari aspek medis. Saya bukan ahli neuroscience, saya cuma seorang dokter, tapi saya mengambil materi malam ini dari berbagai buku. Ya, saya ambil dari buku Full Catastrophe Living, ya, karangan Dr. John Kabat-Zinn. Beliau adalah profesor psikiatris dari Massachusetts University yang meneliti efek meditasi yang dilakukan selama 8 minggu pada mereka yang sakit, pasien-pasien di rumah sakit. Ya. Kemudian saya juga ambil dari buku ini, buku Mingyur Rinpoche, The Joy of Living. Buku ini adalah buku yang membahas filosofi meditasi dan dalam kaitannya dengan neuroscience. Ya. Kemudian saya juga ambil dari buku ini, The Science of Meditation dari Dr. Daniel Goleman dan Richard Davidson. Kebetulan mereka berdua adalah neuroscientist yang juga seperguruan sama kita di Tergar. Jadi banyak bahasa yang mirip, banyak teori yang kita bisa grab. Dan mereka kebetulan neuroscience, jadi neuroscientist. Jadi kita bisa dapat banyak hal dari penelitian-penelitian mereka. Dan juga tentu saja saya ambil dari beberapa textbook kedokteran, saya kombinasi dari berbagai sisi yang kiranya berguna buat kita bahas malam ini. Ya, oke. Nah, saya bilang tadi bahwa ini adalah bagian pertama. Bagian kedua itu kita lanjutkan Kamis depan. Ya, Kamis depan saya akan undang clinical psychologist dari Hong Kong, Eliza Chung. Beliau juga adalah one of the head dari Red Cross Hong Kong. Dan beliau kebetulan adalah seorang fasilitator meditasi dari Tergar Asia. Kalau saya kan Indonesia, kalau beliau adalah Asia. Dan kebetulan karena beliau clinical psychologist, maka kalau hari ini kita akan singgung dari aspek medis dan meditasi, maka minggu depan kita akan bahas dari aspek psikologi klinis dan juga kaitannya dengan meditasi. Jadi dengan Anda memahami materi malam ini akan membantu untuk memahami materi minggu depan, ya. Dan karena dari Hong Kong, jadi tentu saja saya akan translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi narasumbernya adalah beliau. Ya, oke. Sekarang kembali ke topik stres. Kata yang sehari-hari kita temukan, ya, dijelaskan dalam definisinya. Stres adalah perasaan, oke, perasaan ketegangan. Baik itu Anda rasakan di fisik maupun di emosi, ya, yang dialami saat menghadapi tantangan tertentu. Tantangan yang kita hadapi yang bikin kita stres, kita namakan sebagai stresor atau biang kerok stresnya, gitu ya. Nah, perhatiin baik-baik karena ini yang membedakan antara stres dan anxiety atau penyakit, bukan penyakit ya, tapi ada kondisi stres, ada kondisi yang kita sebut sebagai anxiety atau kecemasan. Kecemasan bisa normal, kecemasan biasa, tapi juga bisa menjadi gangguan kecemasan seperti panic attack, fobia, obsessive compulsive disorder, dan lain-lainnya. Banyak hal, ya. Tapi apa yang membedakan antara stres dan kecemasan atau anxiety, ya, yaitu dalam kata stressor, ya. Perbedaan dari stres dan kecemasan adalah kalau stres itu jelas penyebabnya, jelas penyebab yang bikin stres. Sedangkan kecemasan itu adalah
perasaan yang sama, yaitu perasaan ketegangan fisik dan emosional yang dialami meskipun tantangan stresornya tidak ada. Ya, jadi yang membedakan antara stres dan anxiety adalah apakah ada penyebab stresor yang jelas apa tidak. Contohnya kalau Anda punya masalah keuangan, terus Anda jadi tegang secara fisik dan emosional, maka itu yang kita disebut sebagai stres. Tapi kalau masalah keuangannya sudah nggak ada, tapi Anda masih merasakan ketegangan fisik dan ketegangan emosional, itu yang kita sebut sebagai kecemasan. Jadi berbeda ya. Jadi stres adalah perasaan ketegangan fisik dan emosional yang dialami saat menghadapi tantangan atau stresornya, ya, tantangan tertentu, ya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah stres itu adalah perasaan yang normal. Jadi kalau Anda mengalami stres, Anda bukan dosa. Anda bukan dihukum, atau Anda bukanlah orang yang dengan gangguan jiwa, bukan. Stress is a normal feeling. Jadi siapa saja, selama dia itu masih bisa merasakan, maka dia dalam suatu waktu dalam hidupnya pasti mengalami stres. Bahkan kalau saya bilang, setiap hari kita mengalami stres. Derajatnya mungkin berbeda-beda. Jadi stress is normal feeling, ya. Problemnya adalah bagaimana kita mengelola stres, ya. Karena stres itu sendiri normal dan stres tidak selalu jelek, ya. Oke, mungkin akan lebih dibahas seperti ini, oke ya. Jika keberadaan penyebab stresnya itu pendek, akut, tiba-tiba, ya, dalam periode yang singkat, maka stres yang terjadi pun itu juga tiba-tiba. Contohnya, tiba-tiba Anda dikejar anjing yang galak. Langsung seketika itu juga tubuh dan emosional Anda tegang, ya, dikejar anjing. Maka tiba-tiba Anda yang sakit lutut pun tiba-tiba bisa loncat pagar gitu. Karena daya dorong dari stres. Dan kenapa bisa begitu? Kita akan jelaskan nanti. Tapi itu adalah stres akut. Dan itu adalah hal yang baik. Dan itu adalah hal yang dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk memperform sesuatu, kadang-kadang kita perlu stres yang akut. Contohnya saat saya lagi ngomong sama Anda sekarang, lagi presentasi, dan banyaknya teori yang saya rencanakan untuk sampaikan, maka ada perasaan tegang nih. Ya. Dan itu is a good thing karena sometimes we need it. Ya. Dan stres akut juga penting buat survival. Saat Anda tiba-tiba ada mobil yang tiba-tiba mengarah kepada Anda, entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Anda bisa lari, menyelamatkan diri. Itu adalah berkat dari stres. Jadi, stress is not always a bad thing. Dan bahkan stres itu dalam kondisi akut, dia bisa menyelamatkan nyawa Anda. Tapi jika penyebab tantangan stresornya itu jangka panjang, contohnya masalah keuangannya nggak selesai-selesai, masalah kenapa mungkin Anda punya konflik sama orang kok nggak kelar-kelar dan itu terus mengganggu Anda, atau mungkin Anda, contohnya seperti COVID sekarang, banyak orang yang stresornya udah kepanjangan, nggak bisa keluar rumah, contohnya kerja nggak benar, terus ada ancaman bakal ada pemotongan gaji, atau ancaman ingin di PHK, atau bangkrut bisnisnya. Dan itu sudah 3 bulan ini dalam ketidakpastian, maka banyak banget orang yang mempunyai stresornya panjang. Dan stres akibat stresor yang berkepanjangan ini yang kita sebut sebagai chronic stress. Kalau stres akut, dia tidak membahayakan, tidak terlalu membahayakan kondisi yang bersangkutan, kecuali dia sudah usia dan dia punya penyakit jantung dan lain-lain, terus kaget, terus dia mengalami stres akut, terus jantungnya berdetak lebih kencang, pembuluh darah juga terpicu lebih kencang, maka bisa saja dia kena serangan. Tapi generally speaking, yang bikin problem kesehatan bukan stres akut, tapi stres kronis.
di mana stresornya itu berkepanjangan, dan oleh karenanya stres yang Anda rasakan pun berkepanjangan. Dan jika Anda tidak terampil dalam mengelola stres, maka stres kronis inilah yang in the long run akan mengancam kesehatan Anda. Gitu. Dan karena dia sifatnya berulang, stres kronis ini berkepanjangan, maka seringkali dia jadi stres karena dia stres. Jadi dia stres karena dia stres. Dia tahu dia stres, dan dia karena nggak tahu harus bagaimana, dia stres karena dia stres. Jadi banyak banget yang ngalamin seperti itu juga. Atau di sisi yang lain, banyak juga orang yang karena sudah terlalu panjang, sehingga dia jadi kebal, sehingga dia secara alam pikiran, dia sudah menutupi stresnya. Jadi stresnya itu kayak diumpetin di bawah karpet, tapi tubuhnya masih memproses stres. Dan kita akan bahas itu nanti kenapa seperti itu, dan apa efeknya dalam jangka panjang jika Anda tidak punya keterampilan untuk mengelola stres seperti meditasi. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa perbedaan stres dan kecemasan adalah kalau stres itu masih ada pengganggunya, stresornya. Tapi kalau kecemasan, pengganggunya sudah nggak ada, tapi dia masih tegang, masih gelisah. Nah, kalau kita bahas stres, maka dari sisi kedokteran, kita harus bahas dulu antenanya, kenapa kita bisa merasa stres. Ya. Nah, kita akan bahas otak. Otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Ya. Dan pembagian ini adalah pembagian menurut evolusi otak, perkembangan otak. Contohnya, kalau dia itu reptil atau kadal, atau dia seperti hewan yang masih berupa reptil seperti ular, kadal, dan lain-lain, maka dia hanya punya komponen yang paling bawah ini. Ya, tapi kalau yang kita sebut sebagai brainstem, nama lainnya adalah otak reptil. Kenapa? Karena dia sudah dipunyai sejak suatu organisme itu ya, sejak dia masih dalam bentuk reptil dari sudut pandang evolusi ya. Jadi ini adalah otak yang paling primitif. Kursornya kelihatan nggak, by the way? Mbak Diala, boleh ngomong nggak? Kursornya kelihatan nggak, Mbak Diala? Ini. Kalau saya putar-putar gini, kelihatan nggak, Mbak Diala? Kelihatan, Mas. Thank you. Jadi, bagian yang paling bawah ini yang kita sebut otak reptil atau otak paling primitif. Dia fungsinya adalah untuk survival, untuk bertahan hidup. Dia juga yang banyak mengatur sistem saraf otonom. Nanti kita akan bahas ya. Oke, yang ini ya. Nah, kemudian bagi mereka yang mempunyai ini doang, seperti reptil, mereka tidak mempunyai emosi aneh-aneh. Mereka cuma punya emosi satu, ketakutan. Makanya dia akan reaksinya tuh hanya berupa insting gitu. Tapi kalau bagi suatu organisme yang sudah lebih berkembang, maka dia mempunyai otak tengah. Ya, otak tengah ini disebut sebagai otak mamalia. Hewan-hewan tertentu seperti anjing, kucing, paus, hewan-hewan yang mempunyai yang kita sebut mamalia, hewan menyusui, sapi, kerbau, dan lain-lain, mereka tuh mempunyai otak tengah ini. Kenapa dia disebut otak mamalia? Karena kita sudah mempunyai bagian otak ini sejak saat kita berevolusi sebagai manusia. Dari sudut pandang, sudah ada sejak kita masih dalam bentuk mamalia. Dari sudut pandang evolusi. Nah, otak tengah inilah yang kita sebut sebagai pusatnya emosi, ya, pusat dari emosi-emosi yang kita rasakan. Makanya dia disebut sebagai emotional brain atau bagian otak yang memproses emosi. Atau nama lainnya adalah sistem limbik, ya. Kita akan bahas nanti. Inilah yang menjadi kunci kenapa kita merasa stres.
Ya, sedangkan bagian otak yang paling mutaktil, yang paling canggih, yang kita sebut sebagai otak primates atau otak monyet. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai struktur yang kalau kita lihat otak kayak usus-usus gitu, yang banyak celahnya. Ini adalah yang kita sebut sebagai neokortex. Neo itu baru, bagian otak yang paling baru. Dia hanya dipunyai oleh organisme yang sudah sifatnya seperti monyet dan juga of course manusia gitu ya. Dan semakin banyak lekukannya, dia semakin pintar. Kenapa? Karena bagian neokortex inilah yang memproses logika. Ya, jadi dari sini Anda tahu bahwa emosi kita itu diproses di otak tengah. Logika itu diproses di neokortex. Dia diproses di dua tempat yang berbeda. Ya, meskipun nyambung-menyambung, tapi Anda perlu tahu pusatnya itu berbeda. Sehingga seringkali emosi yang dirasakan di otak bagian tengah itu tidak selalu nyambung sama logika. Makanya ibu-ibu ada yang pakai perasaan, logikanya bilang, saya ngerti sih maksud dia, tapi perasaannya saya tetap mangkel, contohnya gitu. Ya, ya hanya ibu-ibu sih, bapak-bapak juga semuanya lah. Ya seringkali logikanya kita ngerti. Kenapa? Kita sebenarnya nggak perlu marah. Tapi bagian otak tengah kita marah sinyalnya gitu. Jadi dari sini Anda perlu tahu bahwa logika dan emosi diproses di dua bagian otak yang berbeda. Makanya kalau orang stres, dia diproses di otak tengah sini kan. Kita nggak bisa ngomong ke orang, lu jangan stres dong. Stres tuh nggak bagus tahu buat kesehatan. Kita ngomongin ke logika dia, makanya nggak nyambung. Makanya logika itu adalah satu hal. Sama seperti kita ngomong ke orang yang, mohon maaf, kecanduan rokok, contohnya, atau kecanduan narkoba, atau kecanduan, mohon maaf, seks, atau kecanduan shopping, kecanduan deh. Kecanduan itu diprosesnya di otak tengah. Kita kasih judul apapun, peringatan dibungkus rokok, peringatan AIDS, peringatan apapun, kalau dia masuk ke neokortex, dia masuk ke pusat logika. Bisa nggak neken ke emosi? Bisa. Tapi itu takes time, dan seringkali prosesnya malah nggak sehat. Makanya, kita untuk terampil dalam mengelola emosi, kita perlu teknik bukan dengan maksain logika kita neken perasaan gitu. Kita perlu teknik yang address this point. Kita perlu address emotional brain. Salah satu tekniknya adalah meditasi. Ya. Nah, sekarang mari kita lupakan dulu bagian otak yang lain. Kita fokus di otak tengah. Ya. Otak tengah itu yang kita sebut sebagai sistem limbik atau otak mamalia atau emotional brain. Dia itu mempunyai bagian-bagian penting. Ya. Yang pertama yang Anda perlu lihat adalah ini, bagian yang bulat seperti kacang almond ini. Ya, dia itu tidak satu, dia dua. Sisi satunya di sebelah sana. Ya, yang disebut sebagai talamus. Coba Anda di rumah omong talamus biar Anda ingat ya. Nah, talamus inilah yang mempunyai peranan penting dalam menangkap sinyal dari mata dan telinga. Oke? Jadi kalau Anda lihat sesuatu objek di depan Anda dengan mata atau Anda dengar dengan telinga Anda, maka itu disalurkannya tentu saja ke pusat pendengaran, ke pusat penglihatan, tapi nanti akan ditangkap oleh talamus. Nih, talamus. Oke? Singkatnya seperti itu. Sebenarnya lebih kompleks, tapi singkatnya begitu aja deh. Pokoknya dari penglihatan dan pendengaran, dia akan ke talamus. Oke? Terus di bawah talamus disebut sebagai hipotalamus. Ini yang saya kursorin, hipotalamus ya. Ini hipotalamus. Artinya apa? Di bawah talamus. Ya, hipotalamus. Itu adalah sebuah kelenjar yang nantinya berperan sebagai nanti kita akan bahas hipotalamus. Pokoknya ingat-ingat dulu aja hipotalamus ya. Nah, kemudian ada lagi nih bagian yang kecil nih, kanan kiri, ya. Itu adalah kelenjar, bukan kelenjar. Itu adalah bagian otak yang disebut sebagai
amigdala. Ya, amigdala inilah yang mempunyai biang kerok banget nanti dengan emosi. Karena dialah yang menjadi pusat alarm. Jadi kalau Anda stres, itu sebenarnya amigdala yang kerja. Dia neken alarm. Oi, bahaya, oi, bahaya, oi. Ada yang ngancam, oi, ada yang ngancam, oi. Nah, itu amigdala yang kerja. Perhatiin baik-baik sekarang ya. Kalau itu sinyal dari mata dan telinga, maka dia akan ke talamus dulu. Dari talamus baru ke amigdala. Amigdala baru nyalain alarm, ya. Dan dia akan memproses emosi dari amigdala. Sedangkan sinyal yang ditangkap dari penciuman, aroma, pengecap, dan juga sentuhan, maka dia akan langsung ke amigdala. Sehingga emosi kita itu, mohon maaf nih, emosi yang menyenangkan, apapun emosi yang tidak menyenangkan, akan lebih mudah terangsang saat kita mencium sesuatu, merasa dengan lidah, atau merasakan sentuhan. Kalau sinyalnya itu dari penglihatan dan pendengaran, dia agak sedikit lebih lama. Makanya kenapa banyak orang marketing itu memakai aroma. Jadi ada yang menggunakan branding dengan aroma. Contohnya Anda deket gerai kopi di mall, dari jauh Anda sudah cium aromanya. Terus Anda langsung, tidak hanya Anda tahu itu brand apa, tapi Anda langsung membangkitkan aroma atau membangkitkan kenangan tertentu gitu. Ya. Makanya kenapa amigdala, ya. Nah, terus kemudian di bawah itu ada kelenjar. Ini yang kita sebut sebagai kelenjar pituitari atau kelenjar ibu, di mana dia itu disebut sebagai ibu dari seluruh kelenjar hormon di tubuh manusia. Nah, perhatiin baik-baik talamus ini, kemudian hipotalamus, amigdala, kemudian kelenjar pituitari. Ya, nanti saya akan ulang lagi pembahasan ini. Ya, nah sekarang saya akan mengutip apa yang dibahas Rinpoche. Ini ada yang tulis talamus ini siapa ya? Boleh tolong di-delete nggak? Soalnya saya ada lihat ada tulisan talamus. Ya, thank you. Nah, saya akan bahas topik yang diangkat oleh Mingyur Rinpoche di buku Joy of Living. Ya, bahwa tubuh kita itu mempunyai peranan yang besar dalam menghasilkan emosi daripada yang selama ini kita kenal. Kita selama ini berpikir bahwa emosi mah emosi aja. Kita tidak pernah mengasosiasi emosi kita itu dengan tubuh. Ya, padahal emosi itu kita rasakannya nggak hanya di alam mental, tapi kita rasakan juga di tubuh. Karena tubuh kita itu yang mempunyai peranan besar dalam creating emosi. Ya. Nah, proses dari emosi termasuk stres itu dimulai dari persepsi kita. Dari persepsi. Ya. Persepsi dari mana? Persepsi yang kita tangkap dari panca indera, dari mata, penglihatan, telinga, pendengaran, hidung, penciuman, lidah, pengecapan, dan kulit atau sensasi di tubuh seperti nafas, seperti rasa kesemutan di badan, seperti ada yang menyentuh Anda. Itu semua adalah persepsi yang kita tangkap dari panca indera, masuk informasinya disalurkan ke otak. Ya. Nah, kemudian perhatiin grafik ini dari otak mata nih, perhatiin ya. Kalau dari mata itu langsung ke talamus. Ya, talamus ya. Secara sederhana lah, sebenarnya kompleks ya. Kemudian kalau dari pendengaran dia akan juga ke talamus. Dari talamus baru ke amigdala. Amigdala ya. Sedangkan kalau dari penciuman dia langsung ke amigdala. Kalau dia dari kulit yang dari tulang belakang, kulit kemudian disalurin ke spinal cord, apa sih namanya? Syaraf tulang belakang, maka dia diteruskannya juga masuk ke amigdala. Ya demikian juga pengecapan sebenarnya, ya. Nah, sekarang Anda perhatikan, kalau dia itu dari talamus, maka talamus ini akan menangkap sinyal dari mata dan telinga. Kemudian dia akan kasih ke amigdala, oi, bahaya, oi, gitu. Amigdala yang akan nyalain alarm.
Begitu dia nyalain alarm, maka respon stres tubuh dimulai. Maka tubuh akan langsung bereaksi dalam bentuk stres. Ya. Tapi sebenarnya dari talamus ke amigdala ini itu adalah jalur pertama atau jalur yang paling pendek karena memang dekat. Ya. Tapi talamus juga tidak hanya ke amigdala, talamus juga ke atas, ke otak logika, ke yang B ini ya, neokortex. Jadi pada saat talamus nangkepin sesuatu, maka dia akan terasa dulu sebagai perasaan sebelum kita bisa proses sebagai logika. Gitu. Logika itu datangnya belakangan, setelah perasaan. Gitu. Ya. Nah, Anda perhatikan ya. Nah, makanya kenapa ini saya nggak bahas lagi karena saya udah bahas talamus. Nah, ini ya, perhatikan ini. Jika ada rangsangan yang ditangkap oleh panca indera, maka itu akan masuk ke talamus. Dari talamus ada dua jalur. Jalur pendek, karena posisinya dekat, ke amigdala. Amigdala itu yang tukang koar-koar. Oi, stres, nyalain alarm. Dia akan memerintahkan tubuh untuk merespon dalam bentuk respon stres. Ya, tapi talamus dia juga ada jalur lain yang lebih panjang, lebih lama, yaitu ke otak logika. Akhirnya logika baru tahu, oh ini bahaya. Oh ini bahaya nih, dia bisa beginin gue. Baru dia ke pusat alarm, stres, amigdala. Jadi sebenarnya, mohon maaf nih teman-teman, seringkali sebenarnya stres itu kita tuh instinktif. Kita tuh langsung tahu sebenarnya. Sebelum logika kita say so. Karena amigdala itu instantly. Sepersekian detik sesudahnya baru korteks. Artinya apa? Ini yang disebut Rinpoche di buku. Jadi, kalau Anda dikejar anjing, Anda bukannya melogikakan dulu, oh anjing itu bahaya, taringnya tajam, kalau dia menggigit saya bisa dirawat di rumah sakit dan lain-lain. Kemudian, oh berarti saya harus takut. Terus kemudian saya lari, udah kadung dimakan anjing, digigit anjing gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita melihat sesuatu yang menakutkan, langsung tubuh itu alarm, dia langsung lari. Ya, jantung kita berdetak lebih cepat, hormon adrenalin kita melaju dengan kencang di tubuh. Kemudian tubuh itu langsung dia lari kencang karena stres akut, barulah kita bisa menginterpretasi secara logika bahwa oh saya takut. Jadi logika itu datangnya belakangan. Perasaan datang duluan. Jadi sebenarnya bohong kalau laki-laki itu nggak merasa. Gitu. Sebenarnya semua sama. Laki-laki, perempuan, perasaan itu datang duluan. Hanya seringkali laki-laki itu ya sudah punya banyak teori logika sehingga dia mengerem perasaannya. Nah, itu nggak sehat. Ya, melampiaskan emosi dengan membabi buta tidak sehat, ngerem juga tidak sehat, pura-pura cuekin juga tidak sehat, lari dari kenyataan juga tidak sehat. Dia jadi addiction. Nanti kita akan bahas itu. Ini ya, minggu depan kalau bisa mumpung ahlinya datang. Kalau bagi Anda yang tertarik dengan topik addiction, please tanya ke Eliza. Ya, karena dia ahlinya. Minggu depan dia akan membawain materi. Ya, karena dia clinical psychologist. Nah, sampai di sini dulu. Oke, sekarang kita sampai dalam titik di mana amigdala nyalain alarm, oi, stres. Nah, sudah itu maka tubuh akhirnya merespon dalam bentuk respon stres manusia. Ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur sistem syaraf otonom atau ANS dibilangnya, Autonomic Nervous System. Artinya apa? Ini sistem syaraf yang bukan kita yang kendaliin, dia otomatis. Ya, dia sistemnya refleks. Gitu ya. Otonom, dia independen. Kita tidak bisa kayak main kontrol, nggak bisa gitu. Ya. Atau untuk membuat lebih mudah, maka kita bilang aja ini jalur bahasa syaraf. Bilang aja gitu ya, jalur bahasa syaraf. Sedangkan ada jalur kedua, yaitu jalur hormon
atau yang kita sebut sebagai jalur HPA, di mana pada saat amigdala itu bilang, oi ini stres, maka dia akan memerintahkan hipotalamus untuk memerintahkan kelenjar pituitari untuk memerintahkan kelenjar adrenal untuk ngeluarin hormon adrenalin. Ya, tapi kita akan bahas ini nanti. Untuk lebih gampang, maka yang pertama ini kita sebut aja jalur bahasa syaraf. Yang kedua ini jalur bahasa hormon. Jadi kalau kita stres itu ada dua hal nih yang membuat kita stres. Yang pertama adalah jalur dari syaraf, yang kedua adalah jalur dari hormon. Ya. Ya. Oke, now kita akan bahas dulu jalur yang pertama, ya. Jalur sistem syaraf otonom itu dia dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf yang sifatnya simpatetik disebut simpatetik. Ada lagi sistem syaraf yang parasimpatetik. Ini kayak yin yang, ini kayak berlawanan, bukan berarti satu lebih baik dibanding yang lain, tapi kayak saling melengkapi, ya. Nah, sistem syaraf otonom ini yang pertama adalah sistem syaraf simpatetik. Simpatetik berasal dari bahasa Latin, artinya serempak. Ya, serempak. Artinya begitu sistem syaraf simpatetik itu nyala, maka dia secara serempak nyala bersamaan di seluruh tubuh. Inilah yang akan aktif saat kita stres. Ya, arouses dia. Ya, dia akan muncul dalam bentuk kita mau fight atau mau lari nih, flight. Gitu. Kalau tantangan stresornya lebih kuat daripada kita, maka kita akan lari. Tapi kalau kita rasa kita bisa lawan stresor itu, maka kita akan gelut gitu. Ya, jadi ini adalah sistem syaraf simpatetik yang merespon pada saat ada alarm dari amigdala stres. Maka dia akan serempak hidup bareng-bareng. Ya. Sedangkan parasimpatetik ini itu lambat. Dia sifatnya menenangkan. Dia berperan pada saat kita harus istirahat dan pada saat kita harus mencerna makanan. Ya. Kenapa mencerna? Karena kalau dia ini aktif, sistem syaraf simpatik ini aktif, maka kan tubuh tuh merespon seperti kayak, oke, mungkin saya akan ada slide-nya. Ini agak ribet, tapi saya nggak akan bahas sedetail itu. Oke. Saya nggak akan bahas yang nggak penting soalnya. Nah, ini aja deh. Nah, tolong tutupi dulu, jangan melihat diagramnya. Anda perhatikan kata simpatetik dan parasimpatetik, ya. Nah, simpatetik aktif saat kita stres. Parasimpatetik aktif saat kita beristirahat dan mencerna, ya. Simpatetik ini aktif saat kita merasa terancam, ya kan? Apakah itu ancamannya serius ataupun ancaman yang sederhana seperti lampu merah gitu contohnya, ya. Karena tubuh itu merespon sebagai reaksi bertahan hidup, melarikan diri atau melawan, maka dia akan mengaktifkan hal-hal yang perlu untuk bertahan hidup. Maka pupil mata akan membesar, dia perlu melihat lebih jelas. Jantung akan berdetak lebih cepat karena dia harus memakai oksigen lebih banyak untuk bertahan hidup. Kemudian paru-paru, airways akan terbuka lebar karena dia perlu ngambil oksigen lebih banyak dari udara. Kemudian keringat akan keluar karena kita akan mengeluarkan panas tubuh karena metabolisme kita akan naik. Kemudian liver kita akan memakai gula untuk dipakai ke otot karena otot kita kemungkinan bakal dipakai apakah buat lari atau buat mancat pagar atau buat ngelawan orang atau buat gimana-gimana. Terus sini tegang, ototnya soalnya tegang semua, ya. Tapi ya, yang paling akan dihambat adalah pencernaan karena hal yang paling terakhir yang Anda akan lakukan saat Anda menyelamatkan diri adalah makan. Ya kan? Anda harus fight nih. Maka seringkali pencernaannya tuh jadi ditutup sama sistem saraf simpatetik. Ini nggak penting nih. Lu jangan makan dulu, lu lari dulu, lu gelut dulu. Itu bahasa kasarnya. Makanya seringkali
orang yang stres kronis seringkali punya gangguan pencernaan. Buang air besarnya juga nggak lancar kadang-kadang. Atau bahkan luka pencernaannya. Ya. Sebaliknya kalau kita lagi istirahat, maka pupil kita akan kecil, detak jantung akan melambat, nafas kita akan semakin pelan, liver kemudian mulai menyimpan cadangan energi, pembuluh darah mulai menyempit, tidak lagi membesar, dan kemudian tubuh mulai bilang nih, oh ini saatnya lu relax nih, lu enjoy life deh. Akhirnya dia akan aktifin kelenjar pencernaan, gitu ya. Makanya kenapa kalau simpatetik itu slogannya fight, flight, stress response. Kalau parasimpatetik slogannya adalah rest and digest, gitu ya. Pada saat kita meditasi, kita akan beralih pelan-pelan dari simpatetik ke parasimpatetik. Makanya detak jantung akan lebih lambat, nafas yang tadinya terburu-buru akan secara alami, tidak perlu Anda kondisiin, dia akan mulai pelan-pelan melambat. Yang tadinya tegang, pelan-pelan mulai merileks. Pencernaan yang kurang bagus akan lebih lancar. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas efek dari meditasi. Nah, bagaimana sih sistem syaraf ini bekerja? Dia itu menggunakan bahasa syaraf atau yang kita sebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter atau bahasa sinyal syaraf yang aktif saat stres adalah ada dua. Yang pertama adrenalin, mungkin Anda sering dengar, atau nama lainnya epinefrin. Yang kedua adalah noradrenalin, atau nama lainnya adalah norepinefrin. Jadi orang yang stres, itu kenapa tiba-tiba matanya jadi membesar, kemudian ototnya jadi tegang, kemudian detak jantung lebih cepat, nafasnya memburu, kemudian nadinya lebih kuat, pembuluh darahnya melebar, itu karena ada ini nih, ada bahasa syarafnya, ada epinefrin, ada adrenalin, ada noradrenalin. Gitu. Ya, itulah yang membuat tubuh kita merespon dalam bentuk sensasi-sensasi tegang yang kita interpretasikan sebagai respons stres. Ini adalah cara pertama. Cara kedua adalah cara hormon atau bahasa hormon, seperti yang saya bilang tadi. Ya, nah tadi dari amigdala akan kasih perintah, hipotalamus di bawah talamus, keluarin kode buat kelenjar pituitari, keluarin hormon. Hormon ACTH ini akan dilepaskan di darah. Hormon ini akan dialirin di darah, kemudian lewat darah dia akan sampai ke area ginjal. Dan ini ginjal kita kanan kiri. Di atas ginjal itu bahasa Latinnya adalah renal. Di atas ginjal ada kelenjar. Dua juga kanan kiri. Karena dia di atas ginjal, maka dia disebut sebagai kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal, ya. Kelenjar adrenal ngeluarin dua jenis hormon. Hormon yang pertama yang kita sebut sebagai hormon kortisol. Ini yang kita sebut sebagai stres hormon. Kita bisa cek ini lewat pemeriksaan ludah, kortisol, ataupun lewat pemeriksaan darah. Kita biasanya cek di pagi hari dan di sore hari. Karena secara alami, kortisol pada saat pagi hari, karena kita habis istirahat, dia harus lebih rendah daripada saat kortisol di sore hari. Sorry, salah kebalik. Kortisol pagi hari, karena dia mulai harus beraktivitas, mulai tegang nih mikirin kantor, maka kortisol pagi hari harus lebih tinggi dibandingkan kortisol pada sore hari. Karena sore hari sudah selesai kerja, harusnya kita istirahat. Matahari terbenam, dia ngikutin ritme matahari. Ya. Tapi kalau kebalik nih, zaman now, orang kerja sampai malam, meeting sampai malam, malam-malam masih stres, maka akhirnya kortisolnya gagal turun di sore dan malam hari. Itu yang bikin banyak orang gangguan tidur. Ya. Atau kalau orang jet lag, dia kehilangan waktu, kehilangan sense of time. Kenapa kita jadi jet lag? Itu adalah peran kortisol. Makanya salah satu syarat untuk cek kortisol tidak boleh dalam kondisi jet lag. Kalau Anda baru saja berpergian dari daerah yang waktunya terpaut jauh, maka Anda harus menunggu 2 minggu sebelum Anda cek kortisol. Ya. Bagi orang yang mengalami stres kronis di mana kortisolnya terus-terusan dikeluarin,
Itulah yang kita sebut sebagai adrenal fatigue, di mana tubuh capek terus. Tidur lama rasanya nggak puas tidurnya. Ngapa-ngapain tidak bergairah. Ya, itu karena kortisolnya dikeluarin terus-terusan karena stresnya kronis. Ya. Kalau ini terjadi akut, it doesn't matter, itu malah membantu. Tapi kalau kronis dan kita tidak tahu bagaimana handle stres, maka kortisolnya akan dilepasin terus-terusan. Nah, selain itu dia juga akan keluarin hormon lain, katekolamin, yang dia juga punya dua jenis, yang namanya sama persis sama bahasa syaraf tadi, epinefrin atau adrenalin, atau norepinefrin atau noradrenalin. Jadi pada saat Anda bilang adrenalin, maka di satu sisi benar, dia adalah neurotransmitter atau bahasa syaraf. Di sisi yang lain, dia juga hormon. Tergantung siapa yang ngeluarinnya. Kalau yang ngeluarinnya syaraf, maka dia disebut sebagai neurotransmitter. Tapi kalau dia dikeluarin oleh kelenjar adrenal, maka dia disebut sebagai hormon adrenal. Ya, jadi pada saat kita ngomong adrenalin nih, maka itu bisa dua tuh, bisa karena hormon, bisa karena syaraf. Tapi dua-duanya sama efeknya, yaitu yang tadi, sistem syaraf simpatik, ya, yang stres gitu ya. Nah, oke, ini adalah bahasa yang lain. Jadi saat alarm amigdala muncul, kemudian ada sistem syaraf dan ada kelenjar adrenal, ya. Nah, apabila kelenjar adrenal ini karena chronic stress terus-terusan, maka lama-kelamaan dia akan menurunkan metabolisme tubuh kita, makanya jadi cepat gemuk, terus mengganggu nafsu makan, di mana nafsu makannya jadi tiba-tiba jadi ada craving, ingin makan terus, kayak nggak pernah puas gitu. Atau malah mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas kenapa stres bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh. Ya, dan juga lama-kelamaan karena ototnya tegang terus, jantungnya berdetak lebih cepat terus, tensinya naik terus, lama-kelamaan dia bikin tekanan darah tinggi, kegemukan, diabetes, gangguan kecemasan gitu ya. Dan banyak banget gangguan sistem reproduksi juga terutama di situ. Karena dia mengganggu hormon ya. Gitu. Nah, oke. Itu adalah penjelasan dari sisi neuroscience ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau bertanyakah sebelum saya akan bahas dari aspek meditasinya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tanyanya ke Mbak Diela ya. Apakah suaranya udah bisa jelas? Jelas kan ya? Oke. Pertanyaan, saya akan pelan-pelan nih. Tolong pertanyaannya terkait topik yang tadi dulu ya, supaya tidak melebar kemana-mana dulu. Selamat malam, Dr. Yudi dari Devan. Saya ingin bertanya, jika seseorang mengalami stres kronis yang sudah terjadi sejak masa kecil sampai dewasa muda, apakah ada prognosis pulih yang baik jika melakukan meditasi? Atau mungkin ada alternatif lain secara holistik? Tolong dapat dijelaskan, Dok. Walaupun kita sudah mengakui adanya neuroplasticity, namun jika stres kronis sudah terjadi sejak kecil dan mengubah jalur neuron dalam otak sedemikian rupa, bagaimana ya, Dok? Tolong pencerahannya ya. Terima kasih. Baik, Devan, tentu saja meditasi bisa. Ya, tapi kalau stres itu sudah berkepanjangan, kronis, maka seringkali Anda sudah membangun emosi lain di balik stres itu, yaitu harapan ingin stresnya hilang, atau ketakutan karena takut kalau stres ini nggak hilang-hilang atau kalau kumat lagi. Jadi seringkali untuk emosi yang sudah jangka panjang, stres kronis, maka teknik meditasinya itu harus disesuaikan. Ya, ada panduan untuk meditasi dengan emosi yang sudah kronis. Kita sudah pernah bahas ini di sesi-sesi sebelumnya, atau kalau Anda sudah ikut workshop Joy of Living, Rinpoche pernah ngomong soal meditasi yang melihat emosi di belakang emosi. Anda boleh nanti pelajari lagi teknik itu. Tapi apakah bisa? Bisa.
Tapi apakah perlu teknik lain atau terapis? Perlu kalau memang Anda rasa itu membantu. Karena seringkali kalau stresnya itu sudah kronis dan melibatkan emosi yang berkepanjangan, seringkali diri kita ini tidak punya ketahanan yang cukup untuk berproses dengan meditasi. Karena meditasi kan perlu bertahap dan jangka panjang. Seringkali Anda nggak sabar, Anda kayak pengen instant result. Maka Anda kayak perlu mengunjungi terapis untuk melonggarkan simpul-simpul emosi di awal sebelum Anda bisa lebih mendalam dengan meditasinya. Ya. Tapi betul untuk mengubah neuroplasticity otak, mengubah jarak otak, memang meditasilah yang akan membantu itu. Tapi supaya Anda bisa meditasi dengan emosi yang sudah kronis, maka perlu bantuan kadang-kadang. Saya akan cek ask ya. Esti Wulandari, Dok, apakah artinya semua penyakit bisa disebabkan oleh stres? Lalu bagaimana cara kerja otak menyuruh tubuh untuk mengidap penyakit? Saya tidak membahas cara kerja otak menyuruh tubuh mengidap penyakit karena bukan begitu cara kerjanya. Ya, tapi apakah stres itu apakah seluruh penyakit disebabkan oleh stres? Tidak. Tapi semua penyakit itu berhubungan dengan stres. Yang pertama, dia mungkin disebabkan oleh stres, bisa. Atau dia dicetuskan oleh stres, bisa. Atau yang ketiga, dia diperparah oleh stres. Contohnya Anda mungkin, mohon maaf, Anda ketabrak atau gigit anjing, kesakitan. Kesakitan itu bikin stres, bisa aja. Jadi seluruh penyakit berhubungan dengan stres. Mungkin tidak disebabkan secara langsung, tapi dicetuskan atau diperparah oleh stres. Boleh dijelaskan dari Megan, apakah bedanya hipotalamus dan talamus? Apa yang bikin jadi beda? Lokasinya kan beda, dia dua organ yang berbeda. Talamus yang menyalurkan ke amigdala dan ke neokortex, dan dari amigdala baru ke hipotalamus. Ya, oke. Esti Wulandari, sorry. Dari Rudy, selamat malam, saya ingin bertanya, apakah perempuan, sebentar ini jam berapa? Jam 8. Oke, teman-teman nanti saya akan bahas sedikit aja karena kita masih ada topik terkait meditasinya. Apakah perempuan dan laki-laki secara general berbeda terkait respon stres? Secara general, secara mendasar tidak. Tapi stres itu dipengaruhi oleh logika juga kan, karena ada sinyal yang dialirin ke bagian otak neokortex tadi, yang bagian yang mengatur logika. Nah, seringkali gender perempuan dan laki-laki dididik secara berbeda oleh culture dan pendidikan. Dan pendidikan itu masuknya ke neokortex, ke sistem logika. Jadi seringkali respon stresnya bisa berbeda. Bukan karena tubuhnya berbeda, tapi karena logikanya yang berbeda saat dia menghadapi stres. Stephanie, for childhood trauma or psychosomatic illness such fibromyalgia, what happens to amygdala? Oke, buat kondisi yang saya jelasin tadi itu adalah respon stres ya. Saya tidak mau melebar dulu ke psikosomatis karena beda lagi. Ya, childhood trauma kalau dia masuk dalam golongan stres PTSD, post traumatic stress disorder, itu dia sudah bukan lagi stres biasa. Itu sudah masuk ke jalur anxiety. Di mana seringkali stresornya sudah nggak ada. Tapi tubuhnya masih merespon seperti dia merespon stres. Itu totally different thing again. Jadi hari ini saya cuma akan bahas dari sisi stres saja. Karena terlalu luas untuk dibahas. Erwan Jus, batasan kronis itu berapa lama ya dok? Betul ini. Tidak ada batasan yang jelas dari kedokteran kronis dan akut itu berapa lama, tapi seringkali dibatasin kalau dia lebih dari 7 hari, maka itu disebut sebagai kronis. Ya. Ada juga literatur yang bilang lebih dari 2 minggu. Ya. Bagaimana penjelasan sederhananya antara obesitas dengan stres yang disebabkan oleh hormon? Itu hormon kaitannya dengan adrenalin, dia mempengaruhi nafsu makan, dan juga mempengaruhi metabolisme dalam jangka panjang. Ya, oke, baik. Karena pertanyaannya sudah cukup banyak saya jawab, saya akan lanjutin ke
hal yang penting. Oke. Perhatiin baik-baik ya. Semua hal yang tadi itu yang kita akan bahas, saya nggak tahu buat Anda, tapi saya tuh suka belajar hal-hal begini. Seringkali saya menjadi euforia secara intelektual. Oh, saya tahu, oh stres tuh begini, stres tuh begitu. Oh, ya saya ngerti. Tapi ngerti teori tentang stres tidak help dalam menghadapi stres. Kenapa? Karena teori ini masuknya ke logika Anda, ke otak bagian atas tuh. Sedangkan stres dialami di otak tengah. Sehingga seberapapun Anda belajar banyak teori tentang stres, kalau Anda tidak menggunakan teknik yang bisa memanage stres dengan baik, tetap aja dia nggak akan beres. Jadi mau nggak mau Anda perlu lakukan tekniknya. Dalam hal ini adalah meditasi. Ya. Nah, saya akan bahas dari aspek meditasi. Ya, Anda tahu bahwa meditasi itu esensinya adalah mengenali kesadaran. Nah, sekarang saya mau akan bahas 8 aspek kesadaran. Ya. Jadi manusia itu punya 8 aspek kesadaran. 5 yang pertama adalah kesadaran yang melekat pada panca indera. Kesadaran mata yang melihat. Kesadaran telinga yang mendengar. Kesadaran pada organ penciuman yang tentu saja menghidu, membau, aroma. Kesadaran yang melekat pada organ lidah, yaitu kesadaran yang merasa rasa cita rasa makanan atau minuman. Kemudian kesadaran yang melekat pada sistem syaraf yang taktal atau yang merasa sensasi di tubuh. Kesadaran yang merasakan sensasi tubuh. Nah, 5 yang pertama ini adalah kesadaran yang dialami oleh panca indera. Ya. Tapi tidak hanya itu, sesudah 5 ini ada yang namanya kesadaran mental. Apa itu kesadaran mental? Dia bukan lagi di level tubuh, dia adanya di mental aspek, yaitu pikiran dan emosi. Ya, jadi ada pikiran-pikiran dan emosi-emosi itu adanya di mental consciousness. Ya. Nah, kemudian ada lagi kesadaran yang lebih dalam, yaitu kesadaran yang merasa ada sosok yang saya sebut sebagai aku. Ya. Kemudian ada lagi yang nomor 8, yaitu kesadaran yang menjadi background atau gudang dari seluruh 1 sampai 7 di atasnya, yaitu yang kita sebut sebagai alaya atau kesadaran storage. Nah, kalau Anda meditasi di Tergar, pada saat Anda beristirahat dalam kesadaran apa adanya yang terbuka, maka sebenarnya Anda sedang beristirahat di sini. Kesadaran yang ke-8 ini. Jadi kesadaran yang kayak di background, kesadaran yang sadar aja gitu. Tapi pada saat Anda menyadari objek, contohnya Anda menyadari nafas, maka Anda menggunakan ini. Pada saat Anda makan atau minum, atau Anda mencium, maka Anda menggunakan 3 dan 4. Pada saat Anda mendengar musik, kesadaran dengan menggunakan suara, kayak tadi yang kita lakukan di sebelumnya. Maka itu adalah kesadaran ear. Atau kesadaran saat Anda melihat objek di depan Anda. Itu kesadaran penglihatan. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasan, mari kita coba latihan dulu dengan eye consciousness. Sebagai contoh saja. Oke? Nah, mari kita latihan. Saya akan pandu ya. Tegakkan tulang belakang Anda. Untuk kesadaran mata, berarti kan Anda perlu meditasi dengan objek bentuk. Artinya Anda perlu buka mata. Ya. Anda pilih, sebelum mulai, saya jelasin dulu tekniknya. Contohnya Anda melihat objek ini. Oke, kelihatan Mbak Diala? Objek yang saya pegang? Ya. Objek ini adalah objek yang saya pegang, ya kan? Nah, mata Anda arahkan ke objek ini, ya. Mata melihat objek, batin sadar, mata sedang melihat. Dan tidak perlu dianalisis. Kita mulai ya. Saya mau megang objek, Anda bisa lihat di layar.
Mata memegang objek, mata melihat objek, batin sadar mata sedang melihat. Tidak perlu dianalisis ini barang apa, hanya sadar kalau mata melihat. Saya ganti objeknya. Mata melihat, batin sadar mata sedang melihat. Tidak perlu menganalisis, hanya sadar kalau mata melihat. Mungkin Anda melamun dengan pikiran ke tempat lain, bawa kembali ke sini, sadar sedang melihat. Saya ganti lagi objeknya. Mata melihat bentuk, batin sadar mata melihat. Oke, sudah. Yang Anda perhatiin apa? Jadi sebenarnya, kalau Anda ngelakuin tekniknya dengan benar, mata melihat objek, mata melihat, batin kayak istirahat, sadar melihat. Maka sebenarnya kesadaran mata Anda sebenarnya hanya bisa melihat bentuk dan warna. Ya, oh, mata melihat, batin sadar melihat. Tidak ada rasa suka, tidak ada rasa tidak suka. Kenapa? Karena dia bahkan tidak ada definisi. Yang bilang ini bunga adalah, perhatian baik-baik, kalau Anda lihat ini, mata Anda sebenarnya hanya lihat bentuk dan warna. Ya kan? Kesadaran mata. Tapi kesadaran mental, nomor 6 tuh, dialah yang mengeluarkan pikiran. Oh ini bunga. Oh ini bunganya bunga asli atau bunga palsu? Bunga plastik. Oh aku nggak suka bunga plastik. Aku sukanya bunga asli. Mulailah. Di situ ada emosi yang terlibat. Saya suka. Saya tidak suka. Mulai berkembang. Saya suka ini. Saya ingin ini. Saya memimpikan ini. Atau di sisi baliknya. Saya tidak suka ini. Saya benci ini. Saya pingin ini. Akhirnya mulailah. Di situ ada emosi suka, tidak suka, membedakan, dualisme. Ya, jadi sebenarnya kalau kita stay di 1 sampai 5,
menyadari nafas. Nafas kan begitu aja ya, nafas, sensasi nafas, masuk, nafas keluar. Itu hanyalah sensasi. Tapi kesadaran mental, pikiran, emosi, itu yang bilang, aduh nafasnya kok terburu-buru, harusnya lebih santai, lebih rileks, kan gue harus meditasi. Itu. Nah itu tuh. Atau sebaliknya, aduh enak banget nafasnya, wah ini bener nih meditasi gue kayak sukses nih meditasinya, gue kayak mencapai level tinggi nih meditasi. Itu semua ada di kesadaran mental. Padahal sebenarnya kesadaran 1-5 itu sifatnya netral. Mulai tidak netral di kesadaran ke-6. Mulai ada konsep, mulai ada suka tidak suka, mulai ada emosi yang terlibat. Stres akhirnya. Nah, jadi sebenarnya kunci dari meditasi awal adalah belajar beristirahat. Artinya apa? Belajar beristirahat dengan entah Anda milih mau istirahat di kesadaran 1-5, apakah itu objek penglihatan, objek pendengaran, objek penciuman, objek perasa, atau sensasi body sensation, kayak menyadari tubuh, ujung-ujungnya, menyadari nafas, itu kan nomor 5 ya. Atau Anda bisa beristirahat di nomor 8, open awareness, kesadaran yang terbuka apa adanya. Kita udah belajar itu di teknik JOL, ya kan? Jadi sebenarnya JOL itu sudah sangat komprehensif level 1. Nanti ke depannya, kalau Anda sudah masuk ke level yang mendalam, sudah melibatkan analisis, sudah melibatkan kebijaksanaan, maka Anda akan memakai teknik yang lain. Tapi untuk ini, Anda belajar untuk beristirahat di kesadaran 1-5 atau kesadaran nomor 8. Ya. Bahkan di JOL 1, kita udah bisa menggunakan yang kesadaran nomor 6. Kan? Pada saat kita bermeditasi dengan objek pikiran dan objek emosi. Nah, teman-teman, saya akan tunjukin satu diagram sesudah ini. Ya. Jadi, dalam literatur filosofi meditasi, maka kesadaran yang ke-6 itu yang disebut sebagai monkey mind, pikiran emosi, itu di sini. Ya. Konsep, suka, tidak suka, stres, itu kan di sini nih. Ya. Nah, dia itu diibaratkan adalah kesadaran ke-6 itu seperti monyet dalam sebuah rumah dengan 5 jendela. Maksudnya adalah 5 panca indera. Jadi monyet ini ngintip lihat lewat telinga, oh ini ada suara ini, suka, tidak suka, bagus, tidak bagus. Dia mencerna kesadaran telinga ini dengan konsep dia. Gitu. Atau dia ngintip via jendela mata, oh bagus, cantik, jelek, menarik, tidak menarik. Nah itu tuh. Tapi sebenarnya mata sendiri normal, netral, telinga sendiri netral, kayak tadi kita praktekin. Ya. Kemudian dia juga ngintip via perasa, indera perasa. Oh makanannya enak loh. Padahal makanan mah rasa adalah rasa. Tapi yang bilang enak, tidak enak, suka, tidak suka itu si ini nih, si kesadaran ke-6. Ya. Kemudian lewat penciuman, oh aromanya bagus, ini itu. Atau sensasi, aduh ini nikmat sensasinya, oh sensasinya nggak enak. Anda perhatiin, orang yang ke sauna rasanya panas, tapi si monyet bilang, oh bagus. Tapi kalau dia kepanasan karena matahari yang terik, si monyet bilang, aduh nggak enak gitu. Jadi sebenarnya panca indera ini kesadarannya itu netral, tapi penderitaan itu adanya di sini, di monyet. Sensasi sakit rasanya di sini, di body sensation. Tapi penderitaan adanya di sini, di monkey mind. Gitu. Ya, jelas ya. Nah, oleh karena itu, kalau orang itu objeknya bagus, dia senang, senyum monyetnya. Kalau objeknya nggak suka, dia stres. Jadi, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat diombang-ambingkan di kehidupan. Makanya, untuk kita yang belajar meditasi, kita belajar untuk beristirahat. Ya, kita belajar untuk beristirahat, menyadari suara. Ya udah, nggak usah dianalisis, sadari aja suara. Kalau bos ngamuk-ngamuk, suaranya tinggi, oh sadari dia sebagai suara yang sedang tinggi. Sadari bentuk kayak tadi, sadari sensasi tubuh, menyadari nafas contohnya, atau menyadari penciuman atau perasa. Ini adalah mengistirahatkan monyet tadi ini yang cenderung suka apa tidak suka, gitu. Jadi meditasi itu sifatnya seperti itu. Dan apa yang terjadi jika Anda meditasi,
secara rutin, maka penelitian bilang ini adalah penelitian yang dibuat Dr. John Kabat-Zinn pada, perhatikan ini, pada 18.000 pasien dengan berbagai jenis diagnosis, ya, yang telah mengikuti program 8 minggu meditasi. Ya, 8 minggu meditasi ini mereka tidak setiap hari, mereka cuma 6 hari libur sehari, masing-masing setiap hari cuma 20 menit. Ya. Dan 18.000 pasien ini dikirim oleh 1.400 dokter dari seluruh penjuru penelitian. Ini dilakukannya pada Massachusetts University Medical School, tapi penelitian ini dilakukan di banyak rumah sakit, jadi multi-center research. Dia bilang bahwa setelah 8 minggu meditasi, maka gejala fisik, simptom mediknya itu membaik 35%. Jadi tekanan darahnya turun, kemudian diabetesnya membaik, kemudian pokoknya penyakit-penyakit keluhannya itu menurun 35%. Sedangkan keluhan psikologisnya menurun sebanyak 40%. Dan ini stabil selama 4 tahun. Dalam artian penelitian ini dilakukan selama 4 tahun. Ya. Dan hasilnya konsisten gitu. Dan dia lihat dari report ini, dia lihat bahwa dia pada penderita penyakit jantung koroner, apa hasilnya, pada penyakit hipertensi, apa hasilnya, kanker, apa hasilnya, sakit kronis seperti fibromialgia juga apa hasilnya, dan lain-lain. Ya, Anda bisa baca jurnal ini. Itu adalah efek pada mereka yang rutin meditasi setiap hari, 5 hari, Mereka yang rutin meditasi selama 6 hari, masing-masing 20 menit per hari, selama 8 minggu. Ya, ini dibandingin before and after. Tapi pesan saya, kalau Anda membaca hasil jurnal ini dan Anda mulai berharap-harap pada saat Anda meditasi, maka itu tidak menolong. Itu malah create stress. Karena ada harap-harap cemas. Jadi lebih baik Anda lakuin aja meditasinya. Tidak usah ada agenda ingin sembuh. Tidak usah dimengerti kalau Anda ingin sembuh. Tapi tidak usah ada agenda kayak punya agenda, karena punya agenda itu sendiri itu sudah menjadi kayak fighting kan gitu. Itu adalah stress response. Gitu. Oke? Nah, nanti minggu depan kita akan bahas hari Kamis ya, kita akan bahas dari aspek psikologis. Nanti yang bahas bukan saya karena saya nggak ahli. Saya yang bahas adalah fasilitator dari Terga Asia. Kebetulan beliau adalah clinical psychologist Eliza. Dalam bahasa Inggris saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan karena ini banyak teori sedikit praktek, maka saya janji hari Selasa minggu depan kita akan luangkan jauh lebih banyak waktu, tidak banyak ngomong lagi, tapi kita akan lebih banyak latihan. Ya. Begitu teman-teman, kita akan coba istirahatkan batin kita terlebih dahulu, rilekskan tubuh Anda, tegakkan tulang belakang. Sekarang kita sadari nafas kita. Hanya sadar saja kalau kita bernafas. Tidak perlu dianalisis. Just resting, knowing you are breathing. Tidak perlu berkelahi dengan pikiran atau emosi lagi. Karena fighting itu sejatinya adalah stres. Kita beristirahat. Just let it be. Sadar saja.
Biarkan nafas terjadi. Biarkan jantung berdetak. Kita hanya sadari saja. Stay dengan kesadaran Anda. Sekarang lepaskan meditasi Anda, tidak perlu lagi berusaha meditasi, hanya duduk saja sadar, relax. Tidak mengikuti pikiran, tetap hadir di sini. Kita niatkan, semoga dengan kekuatan latihan meditasi ini, penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua orang yang ikut sesi ini maupun semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan meditasi ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan meditasi ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Anda boleh dedikasikan studi dan latihan Anda kepada semua makhluk atau keluarga atau siapapun yang Anda kenal. Kita berikan kepada semua makhluk. Let's dedicate to others. Semoga semua orang bisa mendapat manfaat dari pembahasan dan latihan malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tadi 300 orang dan sampai akhir sesi ini ada 271 orang. Mohon maaf banyak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab karena waktu yang terbatas. Tapi kita akan latihan lebih banyak di hari Selasa dan kita akan lanjutin pembahasan ini dari aspek psikologi minggu depan di hari Kamis. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa. Thank you Mbak Diela for being a host today. Thank you ya. Bye-bye.